Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Pernahkah kalian mendengar istilah adopsi inovasi dalam penyuluhan pertanian? Apa sih adopsi inovasi dalam penyuluhan pertanian dan apa saja yang terkandung di dalamnya? Di video kali ini, saya atas nama Ariel Alamsyah akan menjelaskan apa itu adopsi inovasi dalam penyuluhan pertanian dan apa saja yang terkandung di dalamnya. Sebelum masuk ke materi utama, kita harus membahas terlebih dahulu apa itu penyuluhan pertanian. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama yaitu petani dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya. Sesuai dengan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran yang diberikan penyuluh kepada petani yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap tingkah laku petani yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan petani tersebut. Di dalam penyuluhan pertanian terdapat beberapa komponen, di mana komponen tersebut seperti penyuluhan, yaitu fasilitator pembelajaran dan pendamping bagi petani, peserta yaitu petani maupun pelaku usaha yang sebagai sasaran utama kegiatan penyuluhan. Materi penyuluhan itu disesuaikan dengan keperluan petani. Metode penyuluhannya itu bisa seperti ceramah, diskusi kelompok, kunjungan lapangan, maupun demokrasi. Medianya bisa seperti pamflet, brosur, video, atau aplikasi digital. Lembaga pendukungnya seperti BPP dan Dinas Pertanian. Adapun prinsip penyuluhan pertanian, seperti yang pertama itu bersifat non-formal dan partisipatif. Penyuluhan dilakukan di luar sistem pendidikan formal, tidak seperti sekolah dan kampus, namun tetap bersifat edukatif dan terstruktur. Penyuluhannya itu bersifat fleksibel dari segi waktu, tempat, dan metode disesuaikan dengan kondisi petani, serta petaninya itu ikut langsung atau aktif terlibat dalam proses pembelajaran, berdiskusi, memberikan masukan hingga melakukan praktek langsung. Yang kedua itu adalah berdasarkan kebutuhan petani, di mana penyuluhan ini dilakukan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh petani, bukan semata-mata dengan proses dari atas atau top down. Contohnya itu, bila petani di suatu daerah kesulitan untuk mengendalikan hama, wereng, maka penyuluhan yang diberikan adalah tentang pengendalian hama terpadu, bukan sekedar teori pemupukan saja. Yang ketiga itu berorientasi pada perubahan perilaku. Tujuan akhir penyuluhan itu adalah mengubah perilaku petani ke arah yang lebih produktif dan efisien, bukan sekedar menambah pengetahuan saja. Contohnya seperti setelah penyuluhan tetap pemupukan berimbah, petani tidak hanya tahu teori NPK, tetapi mulai menerapkan dosis yang tepat sesuai analisis tanah. Yang keempat itu menghormati kearifan lokal dan budaya. Penyuluhan tidak boleh memaksakan teknologi baru dengan mengabaikan nilai-nilai lokal, tradisi, atau kebiasaan masyarakat setempat. Jika petani memiliki tradisi tertentu, seperti tradisi tanam di hari tertentu, penyuluh harus menghormati dan mencari titik temu agar bisa berjalan dengan baik. Yang kelima adalah
memfasilitasi, bukan menggurui. Penyuluh itu berperan bukan sebagai guru yang menyampaikan pengetahuan satu arah, melainkan fasilitator dan pendamping perubahan. Contohnya seperti saat pengenalan teknologi baru, penyuluh mengajak petani berdiskusi, memberi opsi, dan mendorong petani mencoba sendiri, bukan hanya menyuruh atau memberi perintah saja. Oke kawan-kawan, kita masuk di materi utama, yaitu adopsi inovasi. Menurut Everest M. Rogers, adopsi adalah keputusan untuk menggunakan suatu inovasi secara penuh dan berkelanjutan serta melalui proses pertimbangan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa adopsi inovasi adalah proses di mana individu atau kelompok mulai menggunakan suatu inovasi seperti ide, produk, atau praktik setelah melalui proses penilaian dan keputusan. Adopsi inovasi memiliki karakteristik seperti yang pertama itu keunggulan relatif atau relative advantage, yang dimana merujuk pada sejauh mana inovasi dianggap lebih baik dibanding praktik, teknologi, atau ide yang sudah ada sebelumnya. Misalnya ini, lebih hemat, hasilnya lebih tinggi, waktu kerja lebih singkat, maka semakin cepat inovasi tersebut dapat diadopsi. Yang kedua itu adalah kesesuaian atau compatibility, yang dimana adalah tingkat keselarasan inovasi dengan nilai-nilai norma, budaya, pengalaman, dan kebutuhan penerima. Contohnya seperti inovasi pupuk organik akan lebih mudah diterima oleh petani yang sudah terbiasa dengan sistem pertanian alami atau tradisional daripada petani yang tergantung pada pupuk kimia. Yang ketiga adalah kompleksitas atau complexity, yang merujuk pada tingkat kesulitan suatu inovasi itu untuk dipahami dan digunakan, terutama bila penggunanya itu memiliki latar belakang pendidikan rendah atau keterbatasan informasi, yang dimana itu dapat mempengaruhi pengadopsian inovasi tersebut. Yang keempat itu adalah kemampuan uji coba atau reliability, atau kemudahan inovasi untuk diuji coba dalam skala kecil sebelum pengguna memutuskan untuk mengadopsi secara penuh. Adanya kesempatan mencoba tanpa risiko besar akan membuat penggunaan lebih percaya diri. Yang kelima adalah keterlihatan atau dapat diamati. Beberapa mudah orang lain dapat melihat hasil atau dampak dari penggunaan inovasi. Inovasi yang hasilnya bisa langsung diamati, misalnya peningkatan hasil panen atau perubahan fisik tanaman, akan lebih cepat menyebar karena menarik perhatian dan menimbulkan efek domino. Di dalam adopsi inovasi terdapat 5 proses, yang dimana yang pertama itu adalah pengetahuan atau knowledge. Individu menyadari adanya inovasi dan mulai mencari informasi dasar tentang inovasi yang akan diadopsi tersebut. Yang kedua adalah persuasi. Seseorang tersebut mulai terpengaruh terhadap inovasi tersebut serta membentuk sikap persuasif atau negatif terhadap inovasi tersebut berdasarkan internalisasi, diskusi, dan pengalaman pribadi. Yang ketiga adalah keputusan. Seseorang tersebut mulai mengadopsi atau menerima maupun menolak inovasi berdasarkan pertimbangan manfaat, risiko, dan nilai-nilai pribadi. Yang keempat adalah implementasi. Seseorang tersebut mulai menerapkan inovasi dalam kehidupan nyata atau dalam sistem kerjanya. Yang kelima adalah setelah mencoba inovasi atau inovasi tersebut, individu akan mencari penguatan terhadap keputusan adopsi terhadap inovasi tersebut dan bisa terus menggunakan atau malah meninggalkan inovasi tersebut.